Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, rekan-rekan Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Pak Muji selaku owner Muji Santosa Training and Consulting, Prof. Muklis dan manajemen Muji Santosa Training and Consulting, dan Pak Mandar Trisno Hadi Saputro selaku narasumber pada sore hari ini yang akan membahas terkait dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dan dana alokasi khusus non-fisik yang akan disampaikan materi selama 45 menit ke depan dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan saya pandu selaku moderator. Izin, saya Gembong Ramadhani dari Loka Veteriner Jayapura, Kementerian Pertanian, akan memandu kegiatan selama 90 menit ke depan. Sebelum kegiatan dimulai, agar kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, karena materinya ini di PowerPoint kelihatannya agak banyak, 70 kalau nggak salah. Ini kalau Pak Mandar diskusi ini mungkin 2 hari pun nggak selesai. Terkait DAU sama DAK fisik. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Mandar. Matur suwun. Oke, izin. Ini materinya berat nih, Pak. Mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kalau di wilayah barat mungkin masih siang menjelang sore. Kalau di wilayah tengah dan timur ini sudah sore ya, Pak Gembong ya. Baik Bapak Ibu, izin memulai apa yang ingin kita dapatkan pada kesempatan hari ini, yaitu mengenai pemahaman dasar saja ya Bapak Ibu, mengenai apa sih DAU, DAK fisik dan non fisik, terus kaitannya apa dengan pengadaan barang dan jasa. Kalau kita lihat alokasi belanja dari kabupaten kota itu mungkin ada yang selain berasal dari pendapatan asli daerah, ya, ada juga berasal dari transfer ke daerah. Salah satu diantaranya ada DAU, ada DAK fisik dan non fisik. Yang mungkin ada sedikit perbedaan antar kebijakan DAU yang tahun-tahun sebelumnya dengan adanya Undang-Undang HKPD nomor 1 ya tahun 2022. Kemudian mekanisme penyaluran dari pemerintah pusat ya selaku pengelola transfer ke daerah ke rekening kas umum daerah, pemerintah daerah. Kemudian kalau terkait DAK non fisik, ini mekanisme penyalurannya itu ada 2. Ada yang langsung ke entitas, ada yang juga melalui rekening kas umum daerah. Sehingga ini terjadi perbedaan. Yang kedua, alokasi pengadaan barang dan jasa di SKPD yang bersumber dari TKD ini, baik berupa dari DAU, dari DAK fisik, dan non-fisik, nah biasanya di lapangan menjadi kendala. Kalau sumber APBD murni dari PAD, itu tidak ada masalah.
Nah, biasanya yang mengalami kendala itu terkait dengan dana dak fisik, non fisik, karena ada mekanisme penyaluran dan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran. Nah, dokumen apa yang nanti disertakan ini berbeda ya, bukan dokumen-dokumen yang disertakan oleh SKPD. Karena anggaran yang dibiayai dari DAU, dak fisik dan non fisik itu juga harus masuk dalam DPA-nya SKPD. Kemudian terkait dengan ruang lingkup, apabila pengadaan barang dan jasa yang bersumber dengan TKD, ini mekanisme pengelolaannya itu mengikuti peraturan yang mana? Karena di lapangan ini ada beberapa pertanyaan ketika pengadaan barangnya bersumber dari dak fisik, gitu ya, tidak mengalami keterlambatan. Beberapa pertanyaan, apakah bisa menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan berupa PMK dan lain sebagainya. Nah, ini juga kembali lagi, dana DAU, dana dak, baik fisik non fisik, ini lebih ke sumber pembiayaan. Sehingga untuk mekanisme pengelolaan kegiatan atau barang dan jasa yang bersumber dari TKD ini, maka tetap mengacu kepada peraturan pengelolaan keuangan daerah. Pak Gembong, materi saya tertayang Di profil, Pak. profil, ya. Yap. Suara saya juga terdengar jelas ya. Lancar, lancar Oke, Jaya. oke. Ya, di tampilan saya juga suara Pak Gembong terdengar jelas dan beberapa ibu peserta ada yang mengaktifkan, ada yang menonaktifkan kamera. Ya, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang berkenan mengaktifkan kamera karena memang agenda kita Zoom tatap muka. Namun apabila ada peserta yang biasanya sinyal ya yang jadi masalah nih. Dalam hal menonaktifkan kamera adalah solusi untuk mengikuti proses pembelajaran, maka monggo aja, silahkan diperkenalkan. Lanjut Bapak Ibu. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta Pak Gembong. Ya, izin tadi sudah diperkenalkan. Nama lengkap saya Mendra Trisnodi Saputra. Saya seorang wideiswara di Kementerian Keuangan, saat ini bertugas di Balai Diklat Keuangan Makassar. Sebelumnya saya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, direktorat ini kalau sekarang merupakan direktorat yang menyalurkan anggaran TKD, transfer ke daerah. Singkat saja. Nah, dana DAU, dana alokasi umum, dana dak fisik, dana dan dak non fisik itu merupakan transfer ke daerah. Jadi sebenarnya banyak ya. Tidak hanya transfer ke daerah itu tidak hanya dana DAU dan dak saja, tapi juga ada dana bagi hasil, ada dana otonomi khusus, otsus, ada juga dana keistimewaan ya, dan juga ada dana desa. Nah, kesempatan kali ini kita cuma memberikan sedikit informasi atau gambaran umum apa sih yang dimaksud dana DAU dan dana dak tersebut. Sebenarnya ini berawal dari Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, di mana ini muncul ya, karena kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar, tujuan negara dibentuk ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, untuk mewujudkan meningkatkan kesejahteraan umum, maka kalau kita lihat pemerintahan ini ada terbagi ke dalam pemerintahan pusat, di dalam pemerintahan daerah, ada provinsi, ada kabupaten, sehingga disinilah muncul ya hubungan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang tujuannya tadi untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Lahirlah Undang-Undang HPD, Undang-Undang Nomor 1 2022, yang tujuannya dengan diaturnya hubungan keuangan pusat dan daerah, ini mampu ya meningkatkan kapasitas fiskal di daerah, kemudian juga mampu meningkatkan kualitas belanja di daerah. Dan adanya harmonisasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah diharapkan adanya perbaikan kualitas output dan layanan serta adanya pemerataan layanan dan kesejahteraan. Nah, untuk meningkatkan itu dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel bisa diwujudkan dengan ditopang dari 4 pilar. Yang pertama, pilar yang pertama ya, yaitu pajak daerah dan distribusi daerah dari penguatan lokal. Kemudian transfer kepada daerah. Kemudian pengelolaan belanja daerah serta pembiayaan. 4 pilar ini yang nantinya menopang hubungan keuangan pusat dan daerah sehingga mencapai tujuan yaitu pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Nah, terkait salah satu pilar yaitu transfer ke daerah, tujuannya ini adalah mengurangi ketimpangan horizon dan vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta juga antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain, provinsi dengan kabupaten kota. Tujuannya adalah menuju pemerataan layanan dan kesejahteraan. Nah, materi kali ini kita fokus ke transfer ke daerah merupakan salah satu instrumen atau sumber pembiayaan di daerah. Salah satu peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan tujuan bernegara ini, salah satu diantaranya adalah transfer kepada daerah. Yang tadi yang saya sebutkan, tidak hanya DAU dan DAK saja, tapi juga ada dana bagi hasil, ada dana otsus, ada dana desa, yang tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, selama ini kalau Bapak Ibu ketahui, pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, selain ada alokasi belanja-belanja pemerintah pusat yang ada di kementerian lembaga, ya, di mana nanti kan masing-masing kementerian lembaga itu melakukan kegiatan, ya, yang dibiayai dari APBN yang tujuannya adalah mendanai terhadap kewenangan-kewenangan atau urusan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, di samping itu juga ada juga yang urusan tersebut ya nanti dilimpahkan dalam bentuk dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan. Nah, ini yang masuk ke dalam alokasi belanja KL. Ada juga yang melalui anggaran non-KL. Berupa apa? Berupa subsidi atau bantuan ya, bantuan dari BUN. Nah, yang kedua bukan alokasi dari belanja pemerintah pusat, namun transfer ke daerah. Transfer ke daerah. Ada sedikit perbedaan dengan adanya PP 37 ya, PP 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah yang tadinya dana desa itu terpisah ya. Sekarang dana desa itu masuk ke dalam transfer daerah. Di antaranya transfer kepada daerah itu adalah alokasi dana yang sumbernya dari APBN
yang merupakan dialokasikan dari belanja negara, kemudian yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka urusan desentralisasi. Jadi yang di atas yang dibelanjai oleh pemerintah pusat itu untuk membiayai kewenangan-kewenangan yang menjadi pemerintah pusat. Nah, apa saja jenis ya atau transfer ke daerah? Ada dana bagi hasil ya, mulai dari pajak ya, dana bagi hasil pajak, sumber daya dan sebagainya. Kemudian juga ada dana alokasi umum, kemudian ada dana alokasi khusus yang terdiri dari DAK, baik yang berupa fisik ataupun non fisik, dan hibah daerah. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah bagian atau jenis transfer ke daerah DAU, DAK, DAK-nya DAK fisik dan non fisik. Kemudian ada dana otsus ya, otsus Papua, otsus Aceh, kemudian juga ada dana keistimewaan ya, dana desa dan insentif fiskal. Ini jenis-jenis transfer ke daerah. Nah, kalau kita lihat dari data yang saya peroleh ya dari Kementerian Keuangan, dana transfer ke daerah yang terdiri dari dana bagi hasil, dana DAU, dana DAK ini merupakan sumber pendapatan utama dari APBD, hampir 67%. Ya. Kemudian 25,1 kontribusi dari PAD semakin meningkat. Ini lihat Bapak Ibu statistiknya. Alokasi belanja daerah dari 2014 sampai 2014 sampai 2023 porsi terbesar itu berupa belanja pegawai, tapi cenderung porsinya turun. Kemudian ini realisasi penyaluran dana transfer ke daerah dari 2019 sampai 2023 ini mengalami peningkatan ya. Meskipun sempat turun di 2020, ini lebih ke COVID pada saat itu. Nah, dari dana transfer ke daerah ini sebenarnya kita bisa bagi menjadi dua. Ada yang sifatnya spesifik grant yang sudah ditentukan peruntukannya, dan juga ada yang bersifat block grant. Khusus dana DAU, ini ada sedikit perbedaan juga dari tahun-tahun sebelumnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 1. Salah satu diantaranya, kalau dulu DAU hanya mengenal block grant saja, penggunaannya terserah ya, digunakan oleh pemerintah daerah. Malah dulu ada beberapa alokasi DAU itu disimpan ya, disimpan oleh pemerintah daerah ke dalam bentuk deposito. Tapi sekarang DAU itu sudah ditentukan, ada yang sifatnya block grant, tidak ditentukan peruntukannya, dan ada juga yang sifatnya specific grant. Sudah ditentukan peruntukannya, terutama untuk bidang-bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pekerjaan umum. Kemudian untuk dana fisik ini lebih ke sarana prasarana, ya. Lebih ke fisik. Sementara dana DAK non fisik ini bukan ke sarana prasarana. Biasanya diperuntukkan untuk dana BOS ya, tunjangan penghasilan guru, terus juga bantuan operasional untuk puskesmas dan dinas kesehatan. Ada kebijakan umum tahun 2024, salah satu diantaranya meningkatkan sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Ini faktor ini pun juga menjadi perhitungan ketika
kementerian lembaga atau pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk dana fisik dan dana non fisik. Kemudian meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan transfer keuangan daerah. Mekanisme penggunaan teknologi informasi untuk menginput ya dokumen-dokumen persyaratan salur, termasuk juga laporan-laporan yang harus dilakukan review oleh inspektorat kabupaten kota. Ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung program prioritas nasional. Nah, di sini untuk alokasi ya dana transfer ke daerah ini ada beberapa bidang ya prioritas nasional, yaitu pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur, dan ketahanan pangan. Kalau dilihat dari tahun 2023 ke 2024, ini cenderung mengalami kenaikan. Nah, harapannya kepada pemerintah daerah agar memanfaatkan dana ya transfer ke daerah ini secara lebih optimal. Yang pertama, dengan melakukan penganggaran lebih fokus dan selaras dengan prioritas nasional, juga melihat kesesuaian dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain. Kemudian belanja agar lebih efisien dengan standar harga dan analisis biaya. Mungkin Bapak Ibu di daerah sudah mengenal dengan adanya Perpres 33 ya. Yang ketiga, belanja yang lebih produktif dan fokus kepada layanan dasar masyarakat. Dan yang keempat, terus meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih profesional. Ini juga hal yang menjadi poin penting ya, dengan adanya Undang-Undang HKPD, diwajibkan dalam waktu 3 tahun ke depan, para pengelolaan keuangan daerah ini memiliki kompetensi. Ya, harus memiliki kompetensi. Nah, tinggal untuk saat ini syarat kompetensi bagi pengelolaan keuangan daerah ini belum diatur detail. Apakah nanti menjadi kewenangan pemerintah Kemendagri atau Kementerian Keuangan. Nah, ini kemana nanti unit yang berperan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Ini dua-duanya nih lagi action ya, nanti tinggal kita tunggu aja. Kemudian yang kelima, melaksanakan APBD yang lebih berkualitas, akuntabel, dan transparan. Harapannya dengan 5 poin penting, pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas belanja daerah yang lebih baik, yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 2022 dan adanya PP 37 2023 mengenai pengelolaan transfer ke daerah, ini ada perubahan ya, atau ada redesign ya. Untuk dana bagi hasil, alokasi untuk daerah penghasil, daerah pengelola, dan non penghasil terdampak eksternalitas negatif. Memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan. Kemudian juga penggunaan sesuai prioritas daerah dan diarahkan sebagiannya. Untuk dana alokasi umum, Pagu mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan. Ini ada sedikit perbedaan antara pengalokasian dana DAU yang dulu dengan sekarang. Jadi kalau dulu kebijakan pengalokasian dana DAU itu mengacu kepada alokasi dasar. Ya, kemudian nanti alokasi dasar ditambahkan lagi celah fiskal ya, alokasi dasar ditambah celah fiskal.
Nah, kalau sekarang menghitung dana DAU itu agak sedikit berbeda. Kemudian berbasis unit cost memperhatikan jumlah kebutuhan dasar pelayanan, jumlah penduduk, karakteristik wilayah, kemudian penggunaan DAU juga dilakukan sesuai dengan kinerja daerah dan pencapaian untuk layanan publik. Nah, sekarang dana DAU pun juga memasukkan apa namanya earmarking untuk kelurahan. Ini yang sedikit perbedaan. Kemudian untuk dana DAK alokasi khusus, ini sifatnya penugasan sesuai dengan prioritas nasional, kemudian fokus pada pencapaian target kinerja. Perencanaan dan pengalokasiannya itu bersinergi dengan pendanaan lain. Jadi untuk perencanaan penganggaran, dana DAU, dana DAK, itu mekanismenya kurang lebih hampir sama. Nanti dilihat dengan sinergi pendanaan lain. Seperti yang tadi disampaikan ya, pendanaan-pendanaan itu tidak hanya dari dana DAU, dana DAK, tidak hanya dari transfer daerah, tapi juga ada sumber pembiayaan-pembiayaan lain yang dari pemerintah pusat. Nah, kita masuk ke pemahaman umum mengenai dana DAU dan dana DAK. Apa sih yang dimaksud dana alokasi umum? Jadi dana alokasi ini bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan tujuannya untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah serta ketimpangan layanan publik antar daerah. Pak Gembong, izin eh, rehat dulu ya. Lagi Oh, aja adan. nih Oke, di sini soalnya. oke siap, Pak Mandan. Ya, ya nunggu selesai aja ya. Siap, siap.
Kita lanjut Pak Gembong. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah ini pengaturan alokasi DAU ya, yang kondisi existing ya, dengan adanya Undang-Undang 1 2022, adanya PP 37, ini ada sedikit perbedaan. Ini terkait dengan Pagu DAU ya. Sebelumnya untuk menghitung Pagu DAU itu ditetapkan minimal 26% ya, dari PDN ya, bruto, secara neto. Nah, sekarang untuk menghitung Pagu DAU itu disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal terhadap layanan dasar. Kemudian DAU dihitung dengan pendekatan klaster atau kelompok yang mempertimbangkan kewilayahan dan perekonomian. Nah, sekarang Pagu DAU ya, kalau kemarin berdasarkan minimal 26%. Kemudian untuk alokasinya, alokasi formulanya, besaran DAU yang dialokasikan di provinsi dan kabupaten kota itu dihitung dari alokasi dasar tadi yang minimal 26%, kemudian ditambah celah fiskal, di mana celah fiskal ini diperoleh dari kebutuhan fiskal ya, kemudian dikurangi potensi pendapatan daerah. Nah, kalau yang sekarang dana DAU ini celah fiskal, menghitungnya, nah, celah fiskal dilihat dari kebutuhan fiskal yang dihitung dari jumlah unit cost per layanan dikali target layanan dan faktor penyesuaian. Pak Gembong, izin lagi Pak Gembong. Oke, monggo. Ada telepon, Pak. Enggak, ini sebelah. Oke, siap. Pak Ajan. Ya Pak Komat. Oke, siap, siap, siap. Oh, masjidnya samping gedung ya, Pak ya? Ya, persis sebelah ruangan. Kilo 9 berarti ya, Pak. Kilo berapa, Pak, kalau di Makassar? Betul. Sebelum flyover ya, pas. Ya, ini masih area masjid yang area kantor. Oh, siap. Baik, kita lanjut Pak Gembong. Nah, Siap. eh, sedikit perbedaan desain, ada perubahan ya, menghitung pagu dan rumus alokasi dalam menghitung DAU. Jadi kalau sekarang DAU itu dihitung gitu ya berdasarkan
celah fiskal untuk 1 tahun anggaran. Jadi DAU alokasi daerah untuk masing-masing provinsi, kabupaten, kota itu dihitung dari celah fiskal. Sebelumnya untuk pagu itu ditetapkan minimal 26% dari PDN neto. Ya. Kemudian untuk menghitung formulasinya, alokasi dasar ditambahkan celah fiskal, di mana untuk menghitung alokasi dasar itu berdasarkan jumlah dari gaji PNS daerah. Kemudian celah fiskalnya diperoleh dari kebutuhan fiskal kurangi kapasitas fiskal. Untuk kebutuhan fiskal dilihat dari berapa jumlah penduduk, berapa luas wilayah, kemudian produk domestik rasionya berapa, kemudian kapasitas fiskalnya dilihat dari pendapatan asli daerah ditambah dari realisasi dana bagi hasil. Nah, kalau sekarang menghitung pagu DAU itu berdasarkan celah fiskal ya, yang dihitung dari kebutuhan pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dihitung berdasarkan pendekatan klaster dan kelompok. Rumusnya, celah fiskal itu dari kebutuhan fiskal dikurangi potensi pendapatan daerah. Nah, potensi pendapatan daerah ini diperoleh dari potensi PAD dan ditambah alokasi tidak hanya dana bagi hasil seperti tahun kemarin, tapi juga ditambahkan dana DAP non fisiknya. Nah, kemudian untuk penggunaannya. Dulu penggunaan dana DAU itu sifatnya block grant. Jadi ya monggo silahkan. Nah, sekarang penggunaannya itu disesuaikan dengan kinerja daerah untuk mencapai standar pelayanan publik. Ada 2 penggunaannya. Ada yang sifatnya block grant, ada yang sifatnya specific grant. Nah, specific grant dan block grant yang bersamaan ini biasanya digunakan untuk pemerintah kabupaten kota yang memiliki kinerja sedang atau kalau yang kinerjanya sudah baik, block grant. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya ini ya, bagi daerah itu dampak terhadap perhitungan alokasi itu naik ya, sekitar 16 daerah, 198 kabupaten kota itu naik. Nah, ini yang untuk menghitung formulasi DAU berdasarkan celah fiskal, di mana celah fiskal diperoleh dari kebutuhan fiskal, kemudian dikurangi potensi pendapatan. Ini perkembangan dan kebijakan dana DAU dari tahun ke tahun ya, Bapak Ibu. Nah, untuk tahun 2024, kebijakannya adalah mengalokasikan dana DAU sesuai dengan Undang-Undang HKPD, kemudian memperkuat sinergi kebijakan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional yang sifatnya spesifik grant. Kemudian yang ketiga untuk meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang sudah ditentukan penggunaannya melalui penguatan MONEF, mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, kemudian penguatan sinergi dengan KL. Yang keempat, menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui penyesuaian bobot formula, peningkatan kualitas dasar dalam menghitung alokasi DAU, dan yang kelima adalah peningkatan kinerja pengelolaan belanja APBD melalui penyaluran DAU berbasis kinerja. Nah, ini penggunaan DAU ya bersifat ada yang ditentukan peruntukannya dan ada yang tidak ditentukan peruntukannya. Untuk yang ditentukan peruntukannya, spesifik grant terdiri dari 5 ya, untuk penggajian formasi pegawai pemerintah dengan perikatan kerja, juga untuk pendanaan kelurahan. Jadi kalau dana desa ya juga masuk ke dalam transfer ke daerah, kemudian juga di DAU juga ada untuk pendanaan kelurahan. Kemudian spesifik grant di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Jadi sekali lagi, daerah yang kinerjanya baik, maka lebih besar porsi block grant-nya. Jadi kalau pemerintah daerah memiliki kinerja baik, logikanya ya, memiliki kapasitas
SDM yang baik, sehingga pemberian porsi DAU yang bersifat block grant-nya itu lebih besar. Dan bagi daerah yang kinerjanya kurang atau rendah, maka porsi spesifik grant-nya itu lebih besar. Jadi sudah ditentukan nih, untuk bidang sekian, bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lahan. Jadi sudah ditentukan peruntukannya untuk layanan umum ya, digunakan untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan penggajian pegawai pemerintah dengan perikatan kerja. Kemudian untuk bidang pendidikan itu digunakan untuk penggunaan dasar capaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan. Kemudian untuk kesehatan digunakan porsi spesifik grant berdasarkan indeks kinerja layanan kesehatan yang dihitung berdasarkan persalinan, ya, bayi mendapat ASI eksklusif, kepadatan tenaga kesehatan, kemudian balita dengan gizi normal. Sementara untuk pekerjaan umum, porsi spesifik grant-nya dihitung berdasarkan indeks kinerja layanan pekerjaan umum. Nah, ini alokasi untuk DAU per daerah. Ya, untuk alokasi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan bidang layanan umum. Nah, ini 4 alokasi ya, Bapak Ibu, yang untuk block grant, kemudian yang spesifik grant yang sudah ditentukan penggunaannya. Ini DAU yang sifatnya block grant. Bagaimana mekanisme penyalurannya? Jadi disalurkan setiap bulan ya, sebesar 1/12 dari paku. Paling cepat hari kerja pertama untuk bulan Januari, untuk bulan setelah Januari, dari Februari sampai Desember itu paling cepat hari kerja terakhir bulan sebelumnya. Ini untuk penyalurannya ya. Kemudian untuk Januari persyaratannya apa? Nah, persyaratannya adalah realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS. Ini yang tahun sebelumnya. Kemudian paling lambat tanggal 14 Desember tahun N-1 disampaikannya ya. Kemudian untuk bulan Februari sampai dengan Desember. Yang untuk Februari berarti laporan belanja pegawai plus laporan realisasi penyerapan akhir tahun. Paling lambat disampaikan tanggal 14 Januari tahun berkenaan. Untuk DAU di bulan Maret dan Desember, ini paling lambat diajukan tanggal 14 setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan. Ini persyaratan salurnya ya. Di antaranya adalah laporan belanja pegawai dengan rincian realisasi belanja pegawai berupa gaji tunjangan yang dibayarkan kepada PNS, kemudian realisasi berupa tambahan penghasilan, kemudian juga realisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dibayarkan kepada pegawai pemerintah dengan perikatan kerja, baik untuk non-guru maupun guru. Kemudian untuk DAU yang bulan Februari ya, ini bulan Februari. Kemudian waktu penyaluran DAU yang sifatnya block grant bulan Februari paling cepat tanggal 2 ya. Waktu penyaluran paling cepat tanggal 31 Desember, 1 hari sebelum bulan terakhir. Kemudian juga untuk Maret dan Desember juga paling cepat hari kerja terakhir bulan sebelumnya. Batas waktu penyampaian persyaratan paling lambat 14 Desember untuk yang Januari, untuk yang Februarinya paling lambat 15 Januari, dan untuk bulan Maret sampai dengan Desember paling lambat tanggal 14. Kemudian ini
kebijakan pemotongan dan penundaan DAU. Nah, ada beberapa faktor yang DAU ini juga bisa dipotong atau ditunda penyalurannya. Dalam hal apa? Banyak faktor. Bisa karena daerah ini nggak mengalokasikan belanja-belanja daerah yang wajib untuk mendanai urusan pemerintahan. Juga bisa juga disebabkan karena daerah itu tidak membayar kewajiban pinjaman daerah, atau bisa jadi tidak terlaksananya sinergi kebijakan antara kebijakan fiskal daerah. Itu faktor yang dapat munculnya pemotongan atau penundaan penyaluran. Hibah daerah tidak dilaksanakan, kemudian tidak atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan dan sebagainya. Nah, untuk penundaan ini juga terdapat beberapa hal yang salah satu diantaranya mengakibatkan penundaan penyaluran. Salah satu diantaranya penyampaian data informasi keuangan daerah secara langsung melalui SIKD. Laporan posisi kumulatif pemenuhan kewajiban dalam mengalokasikan belanja wajib dalam APBD. Jadi ini hal-hal yang menimbulkan DAU dapat dipotong atau ditunda. Tentunya berdasarkan rekomendasi ya. Nah, sementara DAU yang sifatnya spesifik grant yang digunakan untuk dukungan penggajian formasi PPPK, kemudian untuk pembangunan sarana prasarana, bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum. Bagaimana mekanisme penggunaan dan pengalokasian serta penyaluran. Jadi untuk yang penggajian digunakan untuk formasi PPPK tahun 2023 yang akan diangkat di tahun 2024, diantaranya untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis ya. Untuk membayarkan tunjangan yang melekat terdiri dari tunjangan keluarga, struktural, tunjangan umum, tunjangan beras, dan lain sebagainya. Untuk menghitung pengalokasiannya adalah dilihat dari jumlah formasi PPPK yang akan diangkat. Kemudian dikali unit cost ya, gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Kemudian jumlah bulan pembayaran gaji dikali faktor pengali, akan diperoleh alokasi dana DAU untuk SG spesifikan penggajian formasi PPK. Kemudian untuk waktu penyalurannya paling cepat ya, setiap bulan paling cepat 1 hari sebelum hari kerja pertama pada bulan pembayaran gaji. Persyaratannya apa? Persyaratannya adalah laporan rencana penggunaan sisa DAU dukungan penggajian tahun sebelumnya. Batas waktu penyampaian persyaratan salur yaitu paling lambat tanggal 14 Januari 2024. Kemudian berikutnya nomor 2, laporan rencana pembayaran dukungan penggajian PPPK daerah yang akan diangkat pada tahun berjalan yang disampaikan secara bulanan. Paling lambat setiap tanggal 14 pada bulan sebelum pembayaran gaji bulan berkenaan. Kemudian untuk DAU dukungan sarana prasarana, penggunaannya untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasiannya adalah dihitung dari unit cost per kelurahan dikali jumlah kelurahan di kabupaten kota. Kemudian untuk dukungan sarana prasarana. Untuk membiayai kegiatan di lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pemberdayaan. Ketentuan penyalurannya untuk dana DAU kelurahan ada dibagi 2 ya, tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 paling cepat Februari, tahap kedua paling cepat bulan Juni. Kemudian batas waktu penyampaian persyaratan salur itu paling lambat
yang di tahap 1 30 Juni 2024, kemudian untuk tahap kedua paling lambat 30 September. Kemudian yang ketiga, dana DAU untuk dukungan bidang pendidikan. Dihitung dari berdasarkan 5 kelompok persentil nilai capaian standar pelayanan minimal. Kemudian penggunaannya untuk apa saja? Untuk membiayai dana kegiatan baik berupa fisik atau non-fisik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di bidang pendidikan. Nah, ini alokasi DAU dukungan bidang pendidikan itu tidak dapat dipergunakan untuk belanja pegawai selain gaji dan tunjangan yang melekat. Kemudian tidak diperbolehkan untuk bayar honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar. Kemudian juga tidak diperkenankan untuk membiayai perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar. Kemudian untuk bidang pekerjaan umum, pengalokasiannya dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah di bidang pekerjaan umum yang mengacuai pada data indikator kinerja bidang umum dari Direktorat SIPT, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Diperoleh dari 5 kelompok persentil dari indeks kinerja komposit. Nah, alokasi DAU untuk dukungan bidang pekerjaan umum ini tidak dapat digunakan untuk belanja pegawai, honor, dan perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan pelayanan dasar. Untuk penyalurannya terdiri dari 3 tahap, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Untuk tahap 1 paling cepat Februari, tahap 2 paling cepat April, dan tahap ketiga paling cepat bulan Juli. Untuk persyaratan salurnya dan batas waktu penyampaian persyaratan salur, paling cepat 5 Februari, paling lambat 30 Juni untuk yang waktu penyaluran tahap 1, untuk tahap 2 sampai 31 Agustus, tahap terakhir sampai 14 Agustus. Nah, dokumen persyaratan salur ini disampaikan melalui sistem informasi SIKD DJPK Kemenq.go.id. Nah, nanti dokumen-dokumen syarat salur itu disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya dana DAK alokasi khusus ya. Jadi tadi kalau alokasi DAU untuk mengurangi ketimpangan ya, kemampuan keuangan dan layanan publik, sementara dana alokasi khusus ini untuk mendanai program, kegiatan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional atau membantu operasional layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi ada dana DAK fisik, yaitu untuk membiayai kegiatan ya yang sifatnya mendanai program atau kegiatan tertentu. Sementara dana DAK non fisik untuk operasional layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan. Perbedaannya itu ya, dana DAK fisik dan dana DAK non fisik. Nah, jenis DAK. Dana DAK terdiri juga termasuk hibah daerah. Jadi kalau dulu hibah daerah itu tidak masuk ke dalam dana alokasi khusus. Nah, sekarang menggabungkan hibah daerah ke dalam dana DAK. Pengalokasiannya dialokasikan untuk mencapai target kinerja yang dianggarkan secara tahunan. Kemudian untuk pengalihan pendanaan belanja KL yang menjadi dana DAK bagi daerah yang berkinerja baik. Kemudian perbedaannya dengan pengalokasian yang tahun-tahun sebelumnya, tidak ada kewajiban Pemda mengalokasikan dana pendamping. Kemudian peruntukannya sekali lagi, dana DAK ini difokuskan untuk penugasan untuk mencapai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya. Jadi untuk dana
dak alokasi fisik diperuntukkan untuk pembangunan sarana prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, kemudian mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, kemudian juga mendorong pertumbuhan perekonomian. Sementara dana dak alokasi khusus non fisik itu diperuntukkan untuk membantu operasional layanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dari redesain dana dak mengacu kepada Undang-Undang 1 dan PP 37, dampaknya adalah mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah sehingga mencapai keselarasan outcome antara pusat dan daerah. Jadi pada saat nanti perencanaannya ini melihat sinergi antara belanja pusat dan daerah. Kemudian daerah ini dapat lebih fokus untuk mencapai target output tahunan karena ada sinergi dari dak fisik, dak non fisik, pembiayaan yang dibiayai oleh hibah daerah, kemudian juga alokasi dari kementerian lembaga dari jalur Dekon TP atau dari pendanaan lain yang sifatnya dari pinjaman atau hibah luar negeri. Kemudian pencapaian prioritas nasional lebih diselaraskan dengan pembangunan di daerah dan adanya penghapusan kewajiban dana pendamping yang sebesar 10%. Nah, bagaimana mekanisme perencanaannya? Sekali lagi, untuk mekanisme perencanaan ini bersamaan ya dengan penyusunan anggaran kementerian lembaga, karena ada sinergi di situ. Jadi siklus perencanaan dimulai awal tahun, melibatkan beberapa pemangku kepentingan di pusat, ada dari Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan, kementerian teknis lain, ya, serta instansi unit di daerah. Nah, kemudian untuk mengalokasikannya berdasarkan usulan daerah atau dari DPR, memperhatikan juga hasil penilaian teknis terhadap rencana kegiatan yang diajukan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana dak, ya, baik fisik maupun non fisik. Kemudian nanti penyalurannya itu berdasarkan salat salur dan dokumen-dokumen yang telah direview oleh APIP dan dilakukan secara bertahap. Kemudian pelaksanaannya untuk membiayai rencana kegiatan yang telah disetujui KR. Nah, untuk dana dak fisik ada tematik dan non tematik. Untuk tematik ada di bidang pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan jalan. Oke. Kemudian, nah ini mekanisme perencanaan penganggaran ya, dana dak fisik. Dari penyusunan kebijakan dana alokasi dak fisik kira-kira di bulan Februari-Maret. Kemudian adanya pembicaraan pendahuluan, kemudian dilakukan usulan dan verifikasi. Yang nantinya ada usulan dari Pemda yang disampaikan kepada kementerian lembaga, kemudian dilakukan penilaian oleh Bappenas dan kementerian lembaga, dan nanti ini menjadi bersamaan kementerian itu menyusun rencana kerja anggaran kementerian lembaga. Nanti dihimpun ke dalam nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR. Selanjutnya dilakukan pembahasan ya antara pemerintah pusat dengan DPR, dan kira-kira ketika rancangan nota keuangan disetujui oleh DPR, maka antara bulan Oktober ya
sudah ada alokasi yang ditetapkan dalam Perpres terkait alokasi. Nah, selanjutnya berdasarkan alokasi Perpres alokasi tersebut, maka pemerintah daerah menyusun rencana kegiatan dan disampaikan kepada Kementerian Teknis lembaganya. Nah, kemudian juga kira-kira bulan Oktober sampai Desember, selanjutnya masuk ke dalam DIPA untuk penyaluran transfer keuangan daerah di Kementerian Keuangan, di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Selanjutnya bersamaan dengan itu juga SKPD ya memasukkan rencana kegiatan yang dibiayai nanti dalam RK, SKPD dan DPA. Kemudian nanti masuk ke awal tahun DIPA-nya sudah ada kegiatan-kegiatan di SKPD yang dibiayai oleh dana DAK fisik dan non fisik juga sudah masuk dalam DPA. Selanjutnya masuk ke tahapan pelaksanaan anggaran. Untuk dana DAK fisik ini tahapan detailnya ya Bapak Ibu. Terkait dengan penyaluran, nah untuk penyalurannya dana DAK fisik ini dari rekening kas umum negara disalurkan ke rekening kas umum daerah. Jadi OPD teknis menginput dokumen syarat salur ke OMSPAN. Kalau tadi dana DAU itu melalui SIKD ya di JPK. Jadi aplikasinya beda-beda. Sementara untuk dana DAK fisik inputnya di OMSPAN. Ya. Kemudian nanti dokumen syarat salur tersebut direview terlebih dahulu ya sebelumnya oleh APIP. Kemudian hasil reviewnya disampaikan kepada DPPKD. Nah, kemudian diinput di SPAN, nanti KPPN sebagai penyalur akan melakukan verifikasi data dan dilakukan penerbitan SP2D. Untuk verifikasi dokumen syarat salur itu dilakukan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang nantinya ada nota dinas berupa rekomendasi. Dan berdasarkan rekomendasi nanti KPPN melakukan verifikasi data dan melakukan transfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Jadi untuk dana DAK fisik ini disalurkan oleh KPPN setempat yang memiliki wilayah pembayaran terkait dengan kabupaten kota yang menerima dana DAK fisik. Nah, untuk mekanisme penyalurannya ini terdiri dari 3 tahap ya. Tahap 1 sebesar 25%, tahap 2 45%, dan tahap ketiga selisihnya. Paling cepat tahap 1 Februari, kemudian tahap kedua April, tahap ketiga September sampai dengan Desember. Persyaratan salurnya apa? Persyaratan salurnya pertama perda mengenai APBD tahun berjalan itu harus sudah ditetapkan. Kemudian laporan realisasi ya. Kemudian laporan penyerapan realisasi tenaga kerja, foto dan titik koordinat realisasi kegiatan, kemudian keseluruhan dokumen tersebut harus dilakukan review oleh inspektorat, dan laporan sisa DAK fisik tahun sebelumnya. Untuk persyaratan yang kedua, paling lambat tanggal 22 Oktober, persyaratannya adalah daftar kontrak kegiatan, kemudian laporan realisasi yang pertama sudah mencapai 75%, kemudian foto dan titik koordinat, laporan hasil review, inspektorat, dan laporan DAK fisik. Nah, untuk pengelolaan dana DAK fisik ini mengacu kepada PMK 25 tahun 2024. Kemudian ini mekanisme penyaluran sekaligus. Jadi ada mekanisme penyaluran bertahap, yaitu untuk kegiatannya yang ditentukan bertahap. Tapi kalau yang untuk sekaligus, yang kurang dari 1 miliar atau lebih dari 1 miliar, sepanjang dia mendapatkan rekomendasi
dari kementerian untuk disalurkan secara sekaligus. Jadi ada dua tahapan, ada yang bertahap dan sekaligus. Jadi yang untuk sekaligus ini yang kurang dari 1 miliar atau yang lebih dari 1 miliar tapi ada rekomendasi. Dokumen persyaratan salurnya itu kurang lebih hampir sama, cuma perbedaan waktunya saja. Ya, untuk yang sekaligus antara April sampai dengan Juli. Nah, kemudian dimungkinkan juga dilakukan perubahan daftar kontrak di Omspan. Pemutahiran daftar kontrak setelah tahap 1 tidak mempengaruhi nilai penyaluran bertahap. Nah, kemudian ini review yang dilakukan oleh inspektorat terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output atau capaian keluaran. Melakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara dokumen kontrak dengan daftar kontrak. Kesesuaian antara titik koordinat pada foto kegiatan dengan data titik koordinat yang dilaporkan pada aplikasi Omspan. Kemudian kesesuaian antara dokumen BAST dengan input di aplikasi. Kesesuaian antara nilai yang masih harus dibayarkan kepada penyedia dengan nilai rencana kebutuhan untuk penyelesaian kegiatan yang dilaporkan dengan aplikasi Omspan. Nah, review ini dilakukan atas dasar data kontrak, BAST, nomor register pendaftaran kontrak, sisa dan penggunaan sisa data fisik, kemudian foto kegiatan. Nah, hasil review ini dilakukan melalui aplikasi Omspan. Dana dak fisik juga tidak ada bedanya dengan dana DAU, ya, juga dimungkinkan untuk penghentian penyaluran. Dalam hal apa? Dalam hal ada permohonan dari menteri lembaga teknis bisa melakukan penghentian penyaluran dak fisik yang tentunya nanti memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dilakukan penghentian penyaluran. Nah, untuk sisa dana dak fisik untuk seluruhan bidang, kemudian penggunaan sisa dak fisik untuk seluruh bank tanpa memperhatikan tahun terjadi sisanya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya ada sisa itu bisa digunakan untuk sisa dak fisik ya. Kemudian perekamannya juga dilakukan melalui Omspan. Nah, yang terakhir untuk dana alokasi non fisik khusus untuk membantu operasional pelayanan publik yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk mempercepat prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mendukung operasional layanan publik. Nah, jenisnya apa saja? Jenis dari dana dak non fisik ini ada 4 ya. Ada dana bantuan operasional, satuan pendidikan, kemudian juga ada dana tunjangan guru ASN daerah, ada dana BOK, ada dana dak non fisik untuk jenis lainnya. Nanti ini penyalurannya ada yang langsung ke entitas seperti dana BOK Puskesmas. Jadi Puskesmas selaku entitas langsung menerima dana transfer dari pemerintah pusat. Tapi di luar dari itu penyalurannya ke rekening kas umum daerah. Selanjutnya nanti masing-masing SKPD mengajukan permintaan ke BPAKD-nya untuk dilakukan pembayaran. Jadi ada 2 mekanisme ya, ada yang disalurkan ke entitas dan bukan ke entitas. Nah, ini penyalurannya ya. Untuk ke entitas penerima seperti dana puskesmas dan dana BOSP. Dana BOSP ya. Bantuan BOS. Kemudian yang pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke umum negara ke kas daerah itu diantaranya untuk pembayaran tunjangan guru ASN, dana BOK dinas, dan dana dak fisik lainnya.
Nah, mekanisme pola penyalurannya dari untuk BOS reguler dilakukan 2 tahap, 50-50 Januari dan bulan Juli, kemudian untuk BOS kinerja, BOS PAUD, BOS kesetaraan itu dilakukan sekaligus ya, paling cepat April. Kemudian untuk tunjangan guru, ASN daerah, dan tambahan penghasilan itu dilakukan per triwulan, paling cepat di Maret, Juni, September, dan November. Kemudian untuk puskesmas langsung ke entitas ya, dilakukan 3 tahap, 30, 40, 30. Kemudian untuk dana Bokdinas dan non fisik lainnya disalurkan 2 tahap, 50, 50. Kemudian penyalurannya dilakukan tadi ya dengan 2. Kemudian bagaimana untuk mekanisme penyelesaian retur dana BOK untuk puskesmas yang langsung ke entitas. Nah, ini cukup menarik nih dan biasanya terjadi timbul permasalahan. Kenapa? Karena entitas puskesmas ini menerima langsung dana transfer dari pemerintah pusat. Beda dengan yang di luar dari BOK puskesmas. Penyalurannya dari RKUN kemudian ke RKUD. Nanti baru RKUD masing-masing SKPD mengajukan tagihan. Nah, tapi kalau yang ini agak sedikit berbeda. Nah, untuk mekanisme retur, membuat menyampaikan surat pemberitahuan retur SP 2D melalui OPD. OPD terkait ya. Kemudian ini retur dalam hal mungkin terjadi kesalahan rekening dan lain sebagainya. Sehingga SPM yang diajukan itu tidak bisa diterbitkan SP2D. Nah, pemberitahuan penyebab dari retur SP2D ini, tadi misalkan salah satu diantaranya kesalahan rekening, dari KPPN itu disampaikan kepada OPD. Kemudian nanti permasalahannya apa? Kalau permasalahannya rekening, masalahnya di mana? Nanti dari masing-masing SKPD membuat surat permintaan perbaikan rekening. Kemudian satuan pendidikan atau puskesmas melakukan perbaikan rekening. Jadi yang menerima adalah entitas puskesmas dan satuan pendidikan, tapi dokumen itu disampaikan kepada OPD. Kalau kita lihat struktur organisasi kan puskesmas dan pendidikan itu, kalau untuk puskesmas di dinasnya dinas kesehatan, kalau untuk pendidikan kan di dinas pendidikan, untuk satuan pendidikannya. Jadi surat disampaikan kepada OPD-nya, bukan kepada entitas penerima. Nanti dari OPD-nya menyampaikan kepada entitas penerima dana dak non fisik tersebut untuk dilakukan perbaikan. Nanti hasil perbaikannya disampaikan ke OPD, kemudian OPD melakukan verifikasi dan menyampaikan surat perbaikan tersebut ke KPPN. Nah, selanjutnya nanti KPPN memproses dan menyampaikan penyesuaian ya, penyelesaian dari retur SP2D. Kemudian ini untuk pengembalian dana, mekanisme bagaimana nih mekanisme pengembaliannya? Mekanisme pengembaliannya ini cukup unik ya, karena meskipun transfernya dari pemerintah pusat, untuk mekanisme pengembaliannya yang diatur di PMK 14 ya 2024, ini mekanisme pengembaliannya dari entitas harus dikembalikan ke RKUD dulu. Kemudian RKUD baru disetorkan ke kas negara. Ini cukup unik ya. Di beberapa daerah mengalami kebingungan gitu ya. Kenapa? Karena tadi Puskesmas dan BOSP itu menerima langsung dari pemerintah pusat, yang biasanya terjadi masalah kebingungan
Karena pengembalian menggunakan sistem, kalau di APBN itu kan harus menentukan kode akunnya, kode satkernya, dan sebagainya. Nah, ini menggunakan akun yang mana? Biasanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan seperti itu. Oke, ini kemudian kurang salur dana dak non-fisik di tahun berjalan. Satuan pendidikan menyampaikan data jumlah peserta didik secara berjenjang, kemudian KL terkait melakukan perhitungan kebutuhan penyaluran dana cadangan, kemudian memberikan rekomendasi, kemudian di JPK melakukan revisi anggaran, dan memberikan rekomendasi penyaluran dana cadangan ke KPPN. Ya, kemudian Direktorat Jenderal Pembendaharaan menyalurkan kurang salur dana non fisik tersebut. Kemudian ini untuk sisa dana dan non fisik, sisa yang terdapat di RKUD wajib dianggarkan kembali oleh pemerintah daerah ke dalam APBD atau anggaran perubahan tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk dana dan non fisik diperhitungkan dalam penyusunan tahun anggaran sebelumnya. Untuk sisa dana dan fisik yang tidak diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya berupa dana BOS kinerja, PAUD, BOS keseluruhan kinerja, dan ASN tunjangan guru dan ASN daerah. Kemudian ini untuk penghentian dan penyaluran. Jadi Kementerian Teknis terkait berdasarkan laporan melakukan monef gitu ya, apabila ditemukan indikasi kelebihan salur atau pengelolaan tidak sesuai dengan juknis, maka konsekuensinya adalah dapat dihentikan atau dilakukan penundaan. Nanti rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Teknis disampaikan kepada Kementerian Keuangan paling lambat 30 November tahun berjalan. Selanjutnya nanti Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perumahan Keuangan melakukan rekomendasi penghentian atau penyesuaian penyaluran ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian penggunaan dana dak fisik. Kepala daerah bertanggung jawab secara formil dan material atas penggunaan dana non fisik tersebut. Dana dak non fisik digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dilaksanakan secara tertib, transparan, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan. Kemudian juga berpedoman pada juknis yang ditetapkan oleh kementerian lembaga. Selanjutnya kementerian lembaga selaku pembina bisa melakukan kewenangan untuk melakukan pembinaan, fintech, monef atas penggunaan dana dak non fisik terkait. Nah, ini para pihak yang berperan untuk pemantauan dan evaluasi dana dak non fisik, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri, bisa melakukan kegiatan monef baik secara sendiri-sendiri atau bersamaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk APIP, ya, instansi pengawas bisa dari Kementerian Keuangan, termasuk juga APIP dari daerah. Bisa meminta instansi pengawas internal untuk melakukan pemantauan monef terhadap pengelolaan dak non fisik. Kemudian laporan pemantauan evaluasi dapat dilakukan berdasarkan laporan dak non fisik yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Nah, ada faktor-faktor yang mempercepat realisasi adanya juknis yang diterbitkan oleh kementerian di awal tahun, kemudian ada kepatuhan penyampaian laporan penyerapan, dan kemudahan penggunaan aplikasi pelaporan. Faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya koordinasi, kurangnya tenaga kerja, tenaga teknis ya maksud saya, dan pengelolaan keuangan di OPD, kemudian belum tersedianya anggaran, kenaikan harga, perubahan struktur organisasi, dan sebagainya. Ya, itu saja Pak Gembong, sedikit mengenai gambaran umum terkait dengan DAU, ya fisik, non fisik, baik penggunaannya, kemudian pengalokasiannya, serta kebijakan mekanisme penyalurannya.
Saya Siap. kembalikan Pak Gembong. Silakan, monggo Pak Gembong. Oke. Terima kasih Pak Mandar atas bahasannya yang sangat mantap ini terkait dana anggaran umum, dana anggaran khusus, fisik maupun non-fisik. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing pengalaman dan memberikan pertanyaan kepada Pak Mandar selaku narasumber. Mungkin kita coba dari teman-teman, ada pertanyaan? Masih ada waktu sekitar 15 menit. Bisa di kolom komentar ataupun di raise hand. Kami persilakan. Tuh, Pak Sofyan, Pak Sofyan, Pak Ya, Sofyan. Oh, siap. Oke, siap. Monggo Pak Sofyan, Terima waktu kasih Pak. dipersilakan. silakan Pak Sofyan. Ya, Pak izin saya ingin bertanya bahwa apakah semua kegiatan yang ada di DAO itu bisa dilelang Pak dengan mekanisme metode metode pemilihan lelang yang ada. Karena di sini Pak di DAO kami ada belanja pakaian dinas harian yang itu sudah masuk di rutin Pak, bukan di belanja modal. Ya, ini ada sedikit mungkin kebingungan juga kami Pak, karena kami ingin pakai mekanisme lelang, tapi ini ada di rutin dia Pak, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi kalau terkait ruang lingkup ya, kalau kita lihat di Perpres 16 itu kan definisi pengadaan itu kan kegiatan untuk memperoleh barang, ya, barang jasa pemerintah yang dilakukan mulai dari tahapan identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga atau OPD yang sumber pembiayaannya dari APBN atau APBD. Nah, kalau kita lihat alokasi pembiayaan di anggaran APBD tadi sudah disampaikan ya, selain untuk membiayai kegiatan di kabupaten kota itu berasal dari PAD, juga ada pembiayaan dari transfer ke daerah. Salah satu diantaranya ada DAU, ada DAK fisik maupun non-fisik. Ini sumber pembiayaannya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa di OPD yang bersumber apakah itu dari DAU, dana DAK fisik maupun non-fisik, itu harus on budget masuk dalam DPA, masuk dalam APBD. Nah, sehingga mekanismenya maka mengacu ke mekanisme yang diatur di Perpres 16 tahun 2018. Terkait dengan mekanisme cara pengadaannya dengan penyedia, kan begitu tadi disampaikan. Jadi mekanismenya itu bisa dengan swakelola atau dengan penyedia barang dan jasa. Jadi nggak ada kalau misalkan dana DAU, dana DAK fisik, non fisik itu mesti swakelola, ya nggak. Bisa swakelola atau penyedia. Nah tadi pertanyaan Pak Sofyan, bagaimana kalau mekanismenya dengan penyedia? Apakah dimungkinkan untuk tender? Ya kembali lagi, mekanisme pemilihan penyedia, kalau pelaksanaan pengadaan itu dilakukan dengan penyedia barang dan jasa, maka berlaku ketentuan di Perpres 16, yaitu mekanismenya ada 5. Bisa menggunakan e-purchasing, bisa menggunakan pengadaan langsung, bisa menggunakan penunjukan langsung, tender cepat atau tender. Kira-kira seperti itu Pak Sofyan. Jadi untuk mekanisme pemilihan penyedianya sih tidak diatur khusus di PMK 25 untuk DAK fisik atau PMK 14 gitu ya, tapi mengacu ke peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi sangat dimungkinkan untuk dilakukan tender. Terkait dengan jenis belanja, tadi Pak Sofyan sampaikan bahwa pengadaan seragam itu tidak masuk ke belanja modal gitu ya. Ya, kalau pengadaan seragam itu seragamnya kan biasanya dibagikan untuk pegawai ya. Ya, Iya Pak, betul alokasi Pak. ya. Alokasinya memang tidak dialokasikan di belanja modal, harus di belanja barang. Tuh. Kalau sesuatu yang dibagi-bagikan
itu dialokasikan di belanja barang, tidak di belanja modal. Jadi sebetulnya alokasinya sudah tepat Pak, bukan di belanja modal. Biasanya belanja modal itu nanti menghasilkan aset tetap berupa tanah, gedung, peralatan SIM. Nah, jadi jarang pakaian seragam itu menjadi aset tetap di OPD. Ya, jadi dia masuknya ke belanja barang. Belanja barang pakai habis ya Pak? Ya, ya sama seperti pakaian yang saya kenakan ini. Nah, saya nggak tahu kalau pakaiannya Pak Gembong gitu ya. Kita kan ada pakaian seragam dinas tuh ya. Nah, itu karena pakaian itu dibagi-bagikan ke para pegawai, maka dia tidak memenuhi kriteria belanja modal. Jadi belanja modal itu dia harus aset tetap digunakan, dimiliki oleh pemerintah. Nah, kalau baju ini kan nanti begitu jadi dimiliki oleh para pegawai. Jadi udah betul Pak, ada tempat belanja barang. Saya kira demikian Pak Sufyan. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Gembong mau nambahkan? Enggak, Pak. Makasih Pak Sofyan. Pak Sofyan Maluku dari Utara, mana Pak? Pemda, Pemda Maluku Utara. Oh, Pemda Maluku. betul Sofivi ya Pak. Siap. Oke. Makasih Pak Ya, Sofyan. ya, sama-sama. Selanjutnya Pak Gembong. Suaranya nggak keluar Pak Gembong. Pak Gembong suaranya nggak muncul. Ya, Nah, tadi Pak Samsunan kelihatannya mau bertanya kelihatannya. Pak kayaknya Samsunan? tadi ada yang resen juga iya, Iya, tapi mungkin udah turun. terjawab. Iya Pak Mandar, kalau terkait review Ya, Pak Mandar, saya mau tanya. Oh ini Pak Samsunan, G. Pak Samsunan dulu. Siap. Ya, silakan Pak Samsunan. Pak, lu? Ah, terima kasih. Bisa dengar suara saya, Pak? Silakan jelas ya, sekali Pak dengar, Pak. Samsunan. Oke, baik. Kebetulan saya lagi nyetir, nggak bisa game. Terkait dengan DAK fisik, saya ingin bertanya, khususnya di daerah ini, bagaimana peran dari Kementerian Keuangan dalam hal perencanaan pekerjaan fisiknya? Apakah dilimpahkan ke Kementerian PUPR atau cukup dari PUPR kabupaten kota saja? Karena pengalaman saya selama ini sering mendampingi teman-teman APH, itu DAK fisik itu rata-rata bermasalah yang DAK fisik yang saya dampingi. Saya pikir kalau memang terlibat Kementerian PUPR tidak begitu bermasalah biasanya. Tapi kalau hanya mengandalkan teman-teman PUPR di kabupaten kota, kadang-kadang perencanaannya itu perencanaan yang penting ada perencanaannya dulu, yang penting anggarannya turun, sehingga pada saat tahap pelaksanaan muncullah masalah-masalah itu yang kemudiannya masuklah teman-teman dari APH dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Baik. Jadi untuk ilustrasi ya Pak, terkait dengan perencanaan dana dok fisik itu bisa mengacu ke PMK 25 tahun 2024. Nah, pada saat panjangnya ya Pak ya, pada saat nanti menyusun perencanaan untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana dak fisik. Jadi pertama, kementerian lembaga ini nanti bersama Bapenas ini menetapkan tema bidang, subbidang dana dak fisik beserta indikasi daerah prioritasnya seperti apa. Nah, jadi ditentukan dulu bidangnya dan subbidangnya. Nah, penentuan ini nanti berdasarkan kesepakatan, ada arah kebijakan, kemudian target, sasaran, daerah prioritas, kemudian kebutuhan pendanaan, serta pemetaan capaian output. Nah, selanjutnya nanti adanya indikasi kebutuhan dana dak fisik ini, yang menyusun perencanaan ini siapa? Yang menyusun perencanaan di sini adalah Kementerian Keuangan untuk penyaluran dana daknya. Tapi kalau untuk kegiatannya, setelah tema bidang ditentukan, kemudian ada usulan kegiatan yang diusulkan oleh Pemda. Nanti mengusulkan kemana? Mengusulkannya ke Kementerian Teknis terkait. Nanti disesuaikan dengan bidang dan subbidang.
Nanti ada persyaratan-persyaratan yang dilakukan oleh kementerian tersebut. Apakah nanti kementerian lembaga tersebut melibatkan PUPR dan lain sebagainya, ini sudah ranahnya di Kementerian Teknis. Nah, selanjutnya nanti ketika ada alokasi ya kira-kira bulan Oktober ya, dengan adanya Perpres. Nah, selanjutnya adalah pemerintah daerah mengusulkan rencana kegiatan yang dibiayai oleh dana Dakwisik. Ini nanti akan dilakukan penilaian selain oleh kementerian lembaga. Nanti selanjutnya setelah dilakukan penilaian, maka dipastikan bahwa rencana kegiatan ini ditetapkan yang oleh kementerian lembaga setelah dilakukan penilaian. Nah, baru di sini kegiatan-kegiatan tersebut sudah bisa dianggarkan atau dilakukan proses pengadaan barang dan jasanya. Jadi kembali lagi Pak, sejauh mana Kementerian Keuangan terlibat dalam perencanaan. Jadi yang lebih terlibat itu adalah Kementerian Teknis. Apakah melibatkan PUPR? Tidak diatur Pak. Tapi kembali lagi, kalau di teori penganggaran kan ada peraturan-peraturan PU teknis, gitu ya, bahwa ini bisa saja pada saat penyusunan perencanaannya itu melibatkan Kementerian Teknis terkait. Kira-kira seperti itu Pak. Dan memang masalah di lapangan untuk kebutuhan, kalau tidak melibatkan Kementerian Teknis juga kadang ya terjadi permasalahan di lapangan yang selama ini terjadi, terutama kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik ya Pak ya. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Makasih Pak Samsunan. Pak Samsunan dari mana ini? Saya dari Aceh Pak. Wah, dari Aceh. Ujung barat ketemu ujung timur ini. Oke. Mungkin ada teman-teman rekan-rekan lain yang mau menyampaikan pertanyaan. Mungkin berbagi sharing Pak Gembong. Waduh. Apa tuh ada yang mau sharing? Oh ya, ada sharing terkait penggunaan DAK non fisik khususnya. Kelihatannya teman-teman banyak yang dari non fisik ini. Yang ditanyakan tadi yang fisik. Kalau non Oh, fisik itu kalau non fisik biasanya yang puskesmas ya. atau Pak satuan pendidikan. Ya. Di tempat saya, bukan di tempat saya, di kementerian saya kan ada DAK non fisik Pak, tapi di kemarin itu dapatnya ada kabupaten mana ya, Manokwari kan nggak salah, untuk kesehatan penanggulangan penyakit ASF, Pak. Oh iya. Penyakit flu babi. Ya, tapi Flu babi. perkembangannya. Oke. Pak Mandar, untuk terkait Ya. APIP tadi Pak, APIP daerah, ini penganggarannya dimasukkan di anggaran ini DAK, misalnya DAK non fisik ya. Misalnya berarti perencanaan penganggarannya dimasukkan di sini atau di luar ini nanti nunggu sisa. Gimana Pak? Maksudnya gimana Pak? Untuk alokasinya maksudnya? Nah, alokasi penganggaran review dan lain-lain. Kayaknya peruntukannya nggak ada ya Pak. Oh, Tidak diatur. peruntukan. Ini Tidak hanya ada. kewajiban pelaksanaan review oleh inspektorat daerah. Tapi intinya dana ini kan tidak untuk honor perjalanan dinas yang tidak terkait, gitu kan? Tadi tidak terkait dengan pelayanan. Iya, siap. Itu Pak Gemong. Oke, siap. Mungkin karena waktu sudah jam Pak Mandar 16.38, saya 17.38, mungkin teman-teman di bagian Timur. barat mungkin lebih sore Pak. Baru 3:30. Mungkin kita ada pertanyaan? Mungkin kita tutup sekian, tapi sebelum ditutup ada close statement dari Pak Mandar terkait materi hari ini. Mungkin begitu Pak Mandar? Silakan. Ya,
Jadi kembali lagi ke Bapak Ibu, dana DAU, ya alokasi DAU dan DAP ini sebagai instrumen pembiayaan dari pemerintah pusat dalam hal ini APBN, pembuatan APBN, untuk melaksanakan tugas-tugas atau urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Salah satu diantaranya dengan transfer ke daerah yang tidak hanya DAU, DAP, tapi ada juga dana bakti hasil. Dan tujuannya penyaluran transfer ke daerah ini lebih ke adanya hubungan keuangan pusat dan daerah yang tujuannya tadi untuk memakmurkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari dana transfer ke daerah ini tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan menggunakan ketentuan yang diatur sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa. Saya kira seperti itu Pak Gembong. Yap. Ya, terima kasih atas close statement-nya. Mungkin kita akhiri kegiatan sore hari ini yang semoga insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita ketemu di lain kesempatan, lain pembahasan dengan narasumber yang lebih dan lebih kompeten seperti Pak Mandar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mandar. Assalamualaikum.